Di tahun 2026 ini brand China yang masuk ke Indonesia udah nggak terlalu banyak ya. Tapi di Gias 2026 ini tetap ada brand yang baru. BAW, Beijing Automobile Works. Sebuah brand asal China, asal Beijing, yang pertama kali muncul di Gias 2026 ini. Kayak gimana mobilnya? Yuk kita bahas. Halo guys, welcome back to Autonext. Satria Katana di sini dan ada sebuah BAW D5 atau BAW D5 ya. Ini adalah sebuah mobil prototype compact car dan listrik yang dibawa oleh teman-teman dari BAW Automobile Trading Indonesia, BATI ya. Itu nama PT-nya dari BAW yang ada di Indonesia ke Gias 2026 ini. Nah, sebelumnya Bang Audi udah bikin yang versi SUV-nya yang T01. T01 itu basically adalah 212 T01 ya, yang dijual di China juga. Dan ternyata juga dipamerin di sini walaupun masih setir kiri. Nah, yang ini yang paling menarik perhatian saya karena dia secara dimensi compact. Apalagi di Gias 2026 ini kan makin banyak ya mobil-mobil compact yang listrik. Mulai dari tentunya tetap ada BYD Atto, ada Aira ya, Wuling Aira yang baru. Cherry Q nggak compact-compact amat tapi harganya mepet-mepet gitu. Jadi opsi sekarang makin banyak. Tentu aja masih ada Bingo, EX2 dan kawan-kawannya. Nah, sekarang BAW datang membawa sebuah prototype car listrik dengan dimensi, ini total panjangnya sekitar 3,8 meter. Kalau dihitung-hitung mirip-mirip sama beberapa LCGC yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin akan masuk di range harga yang sama, kita nggak tahu sih, karena balik lagi tetap masih prototype ya. Ya udah kita bahas sedikit ke desainnya dulu nih. Di bagian depan ini kita bisa lihat ya, wajah depannya ini kayak mobil listrik pada umumnya sih. Bikin polos saja, nggak ada grill yang gimana-gimana banget. Di sini kelihatan ada satu kamera ya, untuk kamera 360 biasanya. Logo BAW-nya ada di bagian atas, dan ada lampu kiri dan kanannya yang dia sudah menggunakan proyektor dan juga ada LED DRL-nya. Sebenarnya shape lampunya ini lumayan familiar ya. Ngingetin kita sama mobil-mobilnya dari Hima, mau itu Stelato, Luxit, atau mungkin Aito gitu ya. Shape-nya sekilas kayak begitu, tapi nggak ada hubungannya sama Hima. Plus di bagian bawah dari lampunya itu ada kayak seolah kisi-kisi gitu yang lubang, padahal nggak ya, ini ornamen aja warna hitam. Radiator grill di bagian bawah seperti ini juga dikasih warna hitam seperti ini. Dan untuk kap mesinnya juga, bukan kap mesin ya, kapnya motor ini ya. Bagian bawah juga motor. Juga ada lekukan yang ya kelihatan cantik aja, kelihatan minimalis saja. Karena balik lagi mobilnya juga mobil yang compact. Oke, kalian bisa lihat ya di bagian samping, profil sampingnya tingginya sih nggak terlalu tinggi ya. Tinggi saya 169, masih di bawah saya. Jadi basically city car aja. Di sini ada port untuk chargernya. Sayangnya kita nggak bisa buka, tapi infonya sih ini sudah fast charging ya. Kita nggak tahu portnya aja. Harusnya sih kalau udah sampai Indonesia udah CCS Type 2 ya. Dan di sini velgnya dia menggunakan yang dual tone seperti ini ya. Warna silver dan hitam yang ya mungkin bukan selera saya, tapi ya oke lah ya, ada logo BAW-nya warna merah di tengah, kalipernya juga warna merah ya. Jadi mungkin kesannya biar sporty dengan ban ukuran 185/60 R16 ya. R15 sorry. Ya oke lah ya. Dan kita lihat ke samping, di sini spionnya seperti ini dengan lampu sen dan juga dia ada kameranya. Jadi basically tadi kan depan juga ada kamera, ini kamera 360 derajat. Handle pintunya model tarik aja seperti ini. Ini dibikin warna hitam semua. Bahkan di pilar terakhirnya, paling belakang ini juga kasih warna hitam seperti ini. Dan di belakang, dia juga masih menggunakan rem cakram ya. Jadi bagus harusnya pengeremannya ya. Kita lihat belakangnya yuk. Di bagian belakang ini, kalian bisa lihat lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Cuma dipisahin sama logo BAW di bagian tengah ini ya. Dan lampunya LED. Di sini lampunya ini mungkin lampu sen sama lampu mundur ya. Nggak ada defogger, nggak ada wiper juga. Tapi ada High Mount Stop Lamp ya. Dan di sini ada logo emblem bahasa Mandarin yang ya ini artinya Beijing Auto Works lah ya gitu ya. Maksudnya pabriknya mereka dari Beijing dan sebagainya gitu. Ada emblem D5-nya di sini, di bagian bawahnya nih
entah rear fog lamp atau reflektor kita nggak tahu, karena balik lagi masih mode prototype. Dan di bagian bawah dia kasih warna hitam seperti ini. Ngeri-ngeri sedap ya kalau kena kerikil ya, karena ini glossy ya. Mungkin ini rear fog lamp karena dia ada reflektor bagian belakangnya seperti itu, kanan dan kirinya, dan ada sensor parkirnya pula. Kamera belakangnya ada di bagian bawah seperti ini. Sebenarnya prototype ya, tapi kita masih boleh buka-buka walaupun nggak boleh masuk. Dan saya yang cukup amazed adalah bagasinya gede ternyata ya. Kalian lihat nih, videographer masuk deh, lihat deh. Bisa sedalam ini. Memang jaraknya itu nggak jauh banget, bibir sama kursi belakangnya, tapi ini dalam banget. Walaupun memang ada konsekuensi. Ini untuk bibir dari bagasinya lumayan tinggi ya, segini. Jadi kita kalau bawa barang lumayan, tapi dia dalam banget ke bagian bawah seperti ini. Nah, karena kita nggak boleh duduk di dalam, kita lihat-lihat aja ya, sekilas di interiornya. Oke, kita nggak boleh duduk di dalam, tapi kita boleh lihat langsung. Jadi kita mau coba perhatiin ya, apa aja yang di bagian interiornya. Yang jelas, dia memadukan warna putih dengan ungu ya. Kalian bisa lihat, ini perpaduan warna yang memang nggak umum buat mobil di Indonesia. Bisa jadi nanti mungkin kalau begitu masuk Indonesia akan dibikin lebih netral ya, warna hitam atau sebagainya gitu. Tapi katanya juga warna-warna ini kadang mengikuti warna bodinya. Jadi kalau ungu harusnya di opsi yang body colornya warna ungu gitulah. Intinya begitulah ya. Setirnya flat bottom dan sepertinya dilapis semacam suede sama kulit seperti ini ya. Ada tombol-tombol untuk audio dan juga ini sepertinya untuk semacam cruise control gitu ya. Termasuk ada voice command juga di sini. Nah, untuk panel instrumennya kecil aja dengan resolusi layar yang kurang lebih dengan Atto1 dan kawan-kawan lah ya. Bukan yang tajam banget, tapi ya untuk informasi umum udah cukup kelihatan. Bahkan kalau kita ngomong ya, bentuk gear levernya ini mirip beberapa mobil China pada umumnya. Vendornya sama kayaknya ya. Jadi untuk gear levernya bukan di tengah, tapi di bagian kanan seperti ini, berarti sennya di sebelah kiri seperti ini ya. Untuk pedalnya dia gasnya ada plus, remnya minus. Ngingetin saya sama Wuling REV ya. Ini layar nih, layarnya ini agak gede ya. Mungkin sekitar 12,3 inci ya biasanya kalau seginian. Harusnya touchscreen juga. Dan ada beberapa tombol di sini buat tombol AC-nya. Bagus, karena berarti tombol AC-nya kita nggak usah akses ke layarnya. Walaupun sepertinya bisa diakses juga ya dari layarnya, tapi di sini ada tombol yang dedicated. Bagian tengah ada cup holder tempat penyimpanan buat handphone dan sebagainya. Ada colokan juga Type-C sama Type-A juga, sama power outlet di bagian bawahnya seperti ini ya. Dan di atas juga masih ada hazard SOS. Ini berarti ada IOV-nya harusnya. Dan lampu-lampu juga ya. Overall sih lumayan lucu ya. Jadi warna-warna yang cik. Bahkan bentuk kursinya ini kursinya sebenarnya one piece ya. Atau kalau bahasanya kita itu kursi-kursi pocong gitu ya. Tapi ada lekukannya gitu loh. Nggak yang lurus-lurus saja yang kesannya polos jadi dipakai kayak ini masih ada lekukan-lekukannya. Sayangnya kita nggak boleh duduk nih, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngerasain. Ada konsol tengah juga yang bisa dibuka tutup seperti ini ya. Ya overall itu di bangku baris pertamanya ya. Dan untuk door trimnya dia juga masih ada tempat-tempat buat naruh botol dan sebagainya. Dia ada speakernya juga di sini. Dan dia ada kaca kecil ya di sekitar pilarnya buat ngebantu visibility-nya. Kita lihat ke baris keduanya. Nah ini bangku baris keduanya ya. Kalau kalian perhatikan sebenarnya ini proper buat 2 orang ya. Karena ada 1 dan 2 headrest dan masing-masing juga dia ada seat belt-nya. Dan satu hal yang saya cukup notice di sini adalah dia untuk lantainya lumayan tinggi ya. Karena kalian lihat deh, posisi lantai sama kursinya ini jaraknya deket, berarti duduknya agak sedikit ngedinglik kayaknya. Di sini juga ada 1 dan 2 untuk tempat penyimpanan kantongnya. Di sini ada kantong kecil dan di bawahnya ada USB Type-A-nya. Nggak ada armrest dan sebagainya. Ya standar aja lah ya untuk mobil compact sih. Nah walaupun dia mobil prototype, tapi ternyata ada brosurnya. Kita dapat brosurnya ya di sini dan ada beberapa informasi menarik ya. Tadi untuk bagasinya ternyata ukurannya sekitar 315 liter ya. Jadi lumayan oke juga dan ada beberapa warna nih di sini. Dan juga ada beberapa warna interior. Jadi opsi warnanya tuh nggak cuma eksteriornya tapi juga warna interior. Tapi kita nggak tahu apakah nanti akan dimasukin semua. Kita sih berharap lebih ke warna netral aja ya.
Plus di sini ada detail nih, ada yang standard version sama ada yang high spec version. Jadi kayaknya ada dua tipe nih ya, dan semuanya masing-masing menggunakan baterai LFP 32 kWh dengan range 330 km CLTC ya. Nah, menarik sih sebenarnya ya. Plus di sini kan ada beda-beda nih untuk informasi-informasinya nih. Ada yang pakai, ini yang leather nih, kayaknya kita yang lihat di dalam tadi ini yang versi yang leather yang high spec-nya ya. Jadi dia ada beberapa fitur power tailgate, 6 airbag. Jadi kita nggak tahu nih kalau dengan full spec seperti ini bakal berapa nih harganya ya. Untuk pengecasannya sendiri, tadi ya saya sudah bilang kalau DC fast charging. Untuk pengecasannya sendiri dia klaimnya bisa sekitar setengah jam nih. Lumayan ya untuk pengecasannya, lumayan cepet lah istilahnya. Dan dia maksimal bisa berjalan dengan kecepatan 120 km per jam. Ya oke untuk mobil dalam kota. Karena secara umum ya mobil seperti ini penggunanya ya di dalam kota aja ya. Oke, jadi setelah kita lihat langsung ya, walaupun nggak sampai duduk di dalamnya nggak apa-apa, tapi kita udah lihat eksterior, interior, dan sebagainya. Dan ini ada peta nih di belakang, ternyata juga menarik nih, karena Indonesia itu adalah subsidiary, yang artinya BAW-nya ini nggak pakai distributor, ya mereka sendiri yang datang ke Indonesia. Dan ada fasilitas knockdown alias assembly plant, yang mana mereka akan kerjasama dengan pihak Handal Indonesia Mobil. Jadi nanti akan mulai ngerakit di akhir tahun ini. Ada office juga atau kantor pusatnya dan juga ada warehouse untuk spare part-nya. Jadi Indonesia termasuk salah satu yang paling lengkap. Plus ternyata Indonesia juga pasar setir kanan pertama yang bisa punya selengkap itu. Jadi kayaknya emang mereka lumayan serius ya buat ngegarap segmen di Indonesia ini lewat ya D5, mungkin T01 dan model-model yang lainnya. Gimana menurut kalian kalau kalian udah lihat mobil ini? Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, kasih jempol kalau kalian suka dengan video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonext. Bye-bye.